Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anjarwati dengan NPM 219100006065. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Geometri Euclides dengan materi lingkaran. Langsung saja kita masuk ke materi. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Bisa kita lihat, gambar titik-titik tersebut berjarak sama antara satu titik dengan titik yang lain, sehingga membentuk sebuah lingkaran. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda yang pada bagian tepinya berbentuk lingkaran. Contohnya, uang koin, jam dinding, roda sepeda, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, kita masuk ke definisi dan unsur-unsur lingkaran. Yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak tepat di bagian tengah lingkaran. Dapat kita lihat di dalam lingkaran ini, titik pusat berada tepat di bagian tengah lingkaran. Perlu diketahui jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran itu selalu sama ya. Di sini saya memakai huruf O kapital. Selanjutnya, jari-jari atau radius. Jari-jari atau radius adalah segmen garis yang ditarik dari sebarang titik pada lingkaran ke titik pusat atau titik pusat ke sebarang titik pada lingkaran. Dapat kita lihat pada gambar tersebut menarik garis dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Itu disebut jari-jari. Jari-jari atau radius disimbolkan dengan huruf R kecil. Selanjutnya, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Di gambar tersebut, garis EF adalah diameter karena melalui titik pusat lingkaran. Begitupun dengan garis AB. Diameter disimbolkan dengan huruf D. Selanjutnya, busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Pada gambar titik A dan F, FB, BE, dan EA adalah bagian dari keliling lingkaran berupa garis lengkung yang disebut dengan busur. Selanjutnya, tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran tidak melalui titik pusat lingkaran. Contohnya, pada gambar tersebut, garis tidak melalui titik pusat lingkaran dan itu dinamakan tali busur. Selanjutnya, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Pada gambar tersebut, garis yang berwarna merah adalah dua jari-jari dan garis yang berwarna kuning adalah busur. Jadi, gambar yang diarsir tersebut adalah juring. Selanjutnya, tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada daerah arsiran tersebut adalah tembereng karena dibatasi oleh busur dan tali busur. Selanjutnya, apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke tali busur. Apotema ini jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Selanjutnya, sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari pada titik pusat lingkaran. Ini merupakan contoh sudut pusat. Dari perpotongan dua jari-jari tepat pada titik lingkaran menghasilkan sudut AOB. Selanjutnya, sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki sudutnya merupakan tali busur. Garis AC, CB adalah tali busur sehingga menghasilkan sudut keliling atau sudut ACB. Sudut keliling luar. Sudut keliling luar adalah sudut yang titik sudutnya terletak di luar lingkaran, sedangkan kedua kakinya memotong lingkaran itu.
Dengan begitu menghasilkan sudut ADB seperti gambar tersebut. Selanjutnya, busur kecil. Kenapa disebut busur kecil? Karena panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran. Busur kecil AB, suatu lingkaran yang berpusat di O, adalah busur di mana A dan B adalah titik-titik pada lingkaran yang merupakan gabungan dari titik A, B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah dalam suatu sudut pusat AOB. Sedangkan disebut busur besar karena panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Busur besar AB, suatu lingkaran yang berpusat di O, adalah busur di mana A dan B adalah titik-titik pada lingkaran yang mana merupakan gabungan dari titik A, B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada daerah luar suatu sudut pusat AOB. Saya mempunyai dua buah lingkaran yang kongruen. Kenapa disebut lingkaran kongruen? Karena lingkaran tersebut memiliki jari-jari yang sama, yaitu 14 cm. Sedangkan definisi lingkaran-lingkaran yang kongruen adalah lingkaran yang memiliki jari-jari sama. Ini adalah dua lingkaran yang kongruen. Di dalam teorema lingkaran, jika dua sudut pusat lingkaran kongruen, maka busur-busur perpotongan juga kongruen. Berarti, dua lingkaran tersebut memiliki busur-busur yang kongruen, karena lingkaran tersebut juga kongruen. Selanjutnya, titik-titik yang berhadapan diametral. Titik-titik yang berhadapan diametral adalah dua titik pada lingkaran yang dihubungkan oleh garis yang merupakan diameter. Pada gambar, titik-titik yang berhadapan diametral yaitu titik M dan N, titik K dan titik L. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran AB yang berpusat di O adalah gabungan titik-titik A, B, dan semua titik pada lingkaran yang terletak pada setengah bidang salah satu sisi AB. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang dilukiskan di dalam segitiga, demikian hingga ketiga sisi segitiga itu menyinggung lingkaran. Selanjutnya, lingkaran singgung suatu segitiga. Lingkaran singgung suatu segitiga adalah lingkaran yang menyinggung suatu sisi dan perpanjangan kedua sisi lainnya suatu segitiga. Selanjutnya, segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Yang terakhir, segi empat garis singgung. Segi empat garis singgung adalah segi empat yang keempat sisinya menyinggung lingkaran. Adapun dalil lingkaran, jika dua sudut pusat suatu lingkaran kongruen, maka busur-busur di hadapan sudut tersebut kongruen. Pada gambar tersebut diketahui titik pusat O, sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Maka buktikan bahwa garis AB kongruen dengan garis CD. Bukti, pernyataan nomor 1, sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Alasannya diketahui. Pernyataan kedua, ukuran sudut AOB kongruen dengan ukuran sudut COD. Alasan, definisi kongruensi sudut. Pernyataan nomor 3, ukuran busur AB sama dengan ukuran sudut AOB. Alasannya, definisi ukuran busur. Pernyataan yang keempat, ukuran busur CD sama dengan ukuran sudut COD. Alasannya, definisi ukuran busur. Pernyataan yang kelima, ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut AOB. Alasannya, sifat transitif kesamaan. Pernyataan yang terakhir atau yang keenam adalah busur AB kongruen dengan busur CD. Alasannya, definisi busur-busur kongruen. Jadi, garis AB kongruen dengan garis CD terbukti benar. Alhamdulillah dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata dan penulisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tolong diingatkan ya. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.